Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haurafah Syukri dengan NIM 19111124144 dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, kelas 3B. Video kali ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Eka Sapti Cahyaningrum, SPD, MM, MPD. Video pada kali ini akan berisi mengenai satu, latar belakang teori yang mendasari pada alat permainan edukatif yang saya buat. Kedua, alat dan bahan yang diperlukan pada alat permainan edukatif yang saya buat. Ketiga, bagaimana cara pembuatannya. Dan yang keempat, cara penggunaan media atau alat permainan edukatif yang saya buat. Untuk lebih lengkapnya silahkan cek video berikut. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada tahapan pertama, yaitu teori apa yang saya gunakan dalam pembuatan alat permainan edukatif ini. Jadi sebelumnya APE ini bernama APE Taman Huruf Bunga, yaitu APE yang bertujuan untuk memberikan perkembangan atau stimulus untuk membantu perkembangan aspek-aspek pada anak usia dini, terutama pada perkembangan kognitif, bahasa, dan seni pada anak usia dini. Nah, lalu teori perkembangan kognitif apa yang saya gunakan? Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Nah, mengapa begitu? Karena seperti yang kita ketahui, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan sensori motor, tahapan praoperasional, tahapan operasional konkret, dan juga tahapan operasional formal. Nah, di sini yang berkaitan dengan APE yang saya buat yaitu pada tahapan kedua, yaitu tahapan praoperasional. Karena mengapa? Pada tahapan ini anak masih sulit untuk memahami sudut pandang dari orang lain. Artinya pemikiran anak masih bersifat egosentris. Namun, pada tahapan ini anak sudah mampu untuk mengelompokkan sesuatu berdasarkan satu cirinya, semisal menggunakan ciri dari warnanya ataupun bentuknya. Nah, penjelasan ini akan dijelaskan pada saat kita menjelaskan cara penggunaannya. Yang kedua yaitu mengenai perkembangan bahasanya. Di sini saya menggunakan teori perkembangan bahasa oleh Vygotsky. Seperti yang kita ketahui, mungkin memang teori Vygotsky lebih kepada teori kognitif. Namun di sini saya menemukan bahwasanya Vygotsky juga mengemukakan bahwasanya perkembangan kognitif dan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak dibesarkan. Artinya antara perkembangan kognitif dan juga perkembangan bahasa pada anak saling berkaitan. Di sini Vygotsky menggunakan istilah zona perkembangan proksimal atau yang sering kita kenal dengan ZPD, Zone Proximal Development. Di mana zona proximal development tadi dicirikan dengan istilah scaffolding atau yang lebih sering kita kenal dengan scaffolding atau pijakan. Nah, pijakan-pijakan ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pijakan sebelum bermain, pijakan saat main, dan juga pijakan setelah main. Nah, di sini pertama, kenapa berkaitan dengan apa yang saya buat pijakan sebelum main, yaitu adalah pada saat guru mempersiapkan alat dan bahan untuk anak membuat APS ini. Dan yang kedua, pijakan saat main adalah kegiatan di mana anak dan guru sama-sama membantu membuat APS seperti ini. Dan yang ketiga adalah pijakan setelah main, yaitu guru merecalling kembali materi yang sudah diberikan kepada anak, seperti bagaimana menggunakan APE yang sudah dibuat. Yang terakhir, APE ini dibuat juga untuk menstimulus aspek perkembangan seni pada anak usia dini. Mengapa? Karena seperti yang kita lihat, anak belajar membuat suatu karya dengan hasil kerjanya sendiri. Adapun alat-alat dan bahan yang kita perlukan, pertama ada kardus bekas, gunting, cutter, pensil, penghapus, lem, origami gelap dan juga origami warna cerah,
stik es krim bekas, peringan huruf, dan juga ada kertas kado. Nah, tapi kertas kadonya pun bisa diganti dengan kertas bekas. Oke, langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama, langkah yang kita dapat lakukan adalah membuat pola bunganya terlebih dahulu. Jadi, sekarang kita harus mengambil satu kertas origami warna cerah, terserah dipilih saja warnanya, dan kita bentuk pola bunganya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu, jangan lupa untuk kita gunting. Nanti kalau sudah digunting, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah teman-teman membuat pola bunganya, langkah selanjutnya adalah membentuk pola daun untuk bunganya. Dan kita akan mengambil satu warna gelap di origami berwarna gelap. Di sini saya mengambil warna hijau yang gelap dan membentuk pola daun. Lalu langkah selanjutnya adalah menggunting daunnya. Nah, kalau sudah jadi akan terbentuk seperti ini. Jadi nanti kita ambil satu stik es krim, satu pola bunga yang sudah digunting, dan juga satu daun. Nah, nanti akan ditempel seperti ini ya Bunda. Nah, kalau sudah jadi nanti hasilnya itu akan seperti ini. Oh ya, bunda-bunda juga bisa membuat ini bareng anak ya, karena ini juga bisa menjadi bahan ajar untuk anak. Tapi tetap harus dalam pengawasan bunda-bunda karena kita menggunakan cutter dan juga gunting sebagai benda tajam. Jadi anak harus tetap diawasi. Nah, nanti jadinya itu seperti ini. Terus, gunanya print-printan angkanya untuk apa? Print-printan hurufnya untuk apa? Nanti kita menggunting hurufnya untuk ditempelkan pada bunganya. Nah, jadi yang di depan ada huruf besar, dan jangan lupa yang di belakang ada huruf kecilnya. Agar anak mengetahui abjad baik huruf besar maupun huruf kecil. Oh ya Bunda, jangan lupa bunganya itu di double ya, jadi yang di depan kayak gini, terus nanti akan belakangnya, jadi yang depan tuh huruf besar, lalu yang belakangnya itu huruf kecil. Nanti kalau Bunda sudah jadi, ya hasilnya akan seperti ini. Lalu kardus yang kita pakai ini, kardus bekasnya untuk apa? Kardus bekasnya ini untuk lahan dari bunga-bunga yang sudah kita buat. Jadi kalau misalkan Bunda sudah membuatnya, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, cantik bukan? Kayak gini ya. Lalu sekarang kita akan membuat lahannya terlebih dahulu. Kardus bekasnya tadi kita lipat menjadi bentuk seperti pada mulanya.
kalau sudah nanti akan jadi seperti ini ya. Lalu agar terlihat lebih menarik dan bagus, kardus bekas tadi kita lapisi dengan kertas bekas ataupun kertas kado tergantung sesuai bahan yang ada. Kalau Bunda punya kertas bekas banyak boleh, tapi kalau misalnya nggak ada boleh tuh diganti dengan kertas kado. Nah, tapi kertas kado yang kita gunakan adalah yang warna putihnya. Lalu nanti kardusnya ini kita lapisi. Nah, kalau sudah nanti kotak kardus tadi akan jadi seperti ini. Semuanya terlapisi dengan kertas putih. Lalu, Bunda jangan lupa untuk ngeprint huruf langsung abjad yang besar dan kecil. Dan huruf-huruf ini digunting dan juga ditempelkan ke bunga tadi seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, bunga-bunga yang sudah jadi, yang tanpa batang, kita tempelkan di kardus tadi. Disusun sesuai abjad dari A sampai Z. A, ditempel pakai lem kertas. A, lalu selanjutnya huruf B. C. Nah, nanti kalau sudah jadinya akan seperti ini. Taman huruf. Lalu langkah selanjutnya adalah gunakan cutter untuk membolongi setiap bagian atas agar bisa dimasuki oleh huruf-huruf yang sudah ada di tangkai bunga. Hati-hati dalam menggunakan cutter ya. Huruf A, jadi nanti anak memasukkan sesuai dengan abjadnya. Seperti ini ya Bunda. Lalu lanjutkan langkah seperti ini berulang kali hingga huruf abjad, hingga huruf Z. Cepetin aja Hana deh. Nah, kalau sudah dibolongi, jadi kita akan masuk karena sudah selesai. Kalau misalnya sudah dibolongi, alat permainan edukatifnya sudah selesai. Jadi tinggal cara penggunaannya saja nih Bunda. Jadi yang pertama, cara penggunaan alat permainan edukatif ini adalah anak belajar sambil mengenal abjad dari A sampai Z, mulai dari huruf besar maupun huruf kecilnya. Jadi nanti anak diminta untuk memasuki bunga-bunga tangkai yang sudah dibuat tadi ke dalam abjad sesuai dengan hurufnya. Jadi kayak misalkan A, masukin ke A. Lalu B, mana ya B? Kita cari, anak suruh mencari huruf B. Masukin ke B. C. Nah, sudah jadi. Ini hasil akhirnya ya Bunda. Jadi nanti ini bisa dijadikan alat permainan edukatif untuk mengasah kemampuan kognitif maupun bahasa pada anak.
Baiklah, sekarang kita masuk kepada tahap akhir, yaitu bagaimana sih cara penggunaan dari APE yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, yang pertama, untuk mengasah perkembangan kognitif pada anak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya ini berkaitan dengan teori dari Jean Piaget perkembangan kognitif pada tahapan praoperasional, yang dimana pemikiran anak masih bersifat egosentris, dan namun pada tahapan ini anak sudah bisa membedakan suatu benda ataupun objek tertentu menggunakan satu ciri. Semisal kita tanyakan kepada anak, "Dek, Bunda mau tanya nih, kira-kira bunga yang warnanya orange ada berapa ya?" Nah, di situ anak akan mulai mencari bunga yang berwarna orange. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Jadi anak mulai menghitung bunga berwarna orange yang ada pada APE yang sudah dibuat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata bunga yang berwarna orange ada 6 ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya anak sudah bisa menggolongkan berdasarkan satu ciri. Seperti dicontohkan, yaitu pada ciri warnanya sendiri. Bisa juga anak bundanya bertanya, "Dek, bunga yang ada di APE ada berapa ya?" Nah, anak bisa menghitung. Nah, di sini juga anak mulai belajar menghitung. Selain itu juga anak mempelajari perkembangan bahasa, yaitu anak bisa mengetahui huruf besar maupun huruf kecil. Nah, kita bisa lihat di sini adalah huruf besarnya. Namun jika kita balik tangkainya akan menunjukkan huruf kecil dari abjad tersebut. Manfaatnya adalah, pertama, ketika anak menggunakan alat permainan edukatif ini, anak akan mengenal huruf abjad, baik huruf abjad mulai dari bentuknya dan juga huruf abjad yang huruf besar maupun huruf kecil. Lalu itu bisa mengasah kemampuan bahasanya mengenai abjad, dan juga tak lupa untuk bisa mengasah kemampuan kognitif. Mengapa? Karena anak bisa mengenal warna, berbagai warna. Semisal Bunda mengatakan, "Waduh, di mana ya warna kuning? Ada pada huruf apa aja ya?" Nah, anak bisa menyebutkan, ada pada huruf D, huruf H, huruf L, huruf T, huruf P, huruf X, seperti itu. Lalu, Bunda juga bisa meminta anak untuk berhitung. Karena di sini kita bisa menghitung nih. Jadi Bunda bisa menghitung ada berapa ya bunga yang warnanya warna pink. Lalu anak mulai menghitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, bunga warna pinknya ada 7 ya. Lalu kalau bunga warna kuningnya ada berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata bunga warna pink sama warna kuningnya berbeda ya. Jadi mana ya yang lebih banyak? Nah, di situ Bunda juga bisa mengasah kemampuan kognitif dari anak. Cukup mudah bukan? Karena alat-alat yang diperlukan dan juga bahannya dapat kita cari di lingkungan sekitar kita. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.